Si wartawan muda itu bahan ujinya adalah saya pikir juga sama ya apa yang dimiliki oleh jurnalis gitu ya, Aliansi Jurnalis Independen dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia. Yang saya baca ini adalah seperti apa di uji kompetensi wartawan. Untuk muda, bahan ujinya yaitu pertama, merencanakan, mengusulkan liputan atau pemberitaan. Dua, mencari bahan liputan acara terjadwal. 3. Ada wawancara tatap muka. 4. Wawancara cegat atau doorstop interview. Menulis berita, menyunting berita sendiri, menyiapkan isi rubrik, rapat redaksi, membangun jejaring. Ini yang saya ketahui sampai saat ini ada 9 poin. 9 poin yang diujikan. Kalau wartawan media yaitu ada 1, mengidentifikasi atau koordinasi liputan pemberitaan, kemudian analis bahan liputan acara terjadwal, kemudian merencanakan liputan investigasi, kompetensi menulis berita feature, uji kompetensi di sini menyunting sejumlah berita, merancang isi rubrik, rapat redaksi, mengevaluasi hasil liputan, kompetensi membangun dan memelihara jejaring serta lobby ya, membangun jejaring ya. Lantas kalau di wartawan utama ada mengevaluasi rencana liputan, menentukan bahan liputan atau layak siar, kompetensi mengarahkan liputan investigasi, menulis opini, menentukan bahan liputan layak siar, kebijakan rubrikasi, rapat redaksi atau pimpinan, kemudian fasilitas jejaring. Jadi poin terakhir itu di wartawan, di kompetensi muda, media dan utama itu semuanya ada ya kalau untuk jejaring gitu ya. Cuman ada perbedaan dari tahapannya. Apa perbedaannya? Nah, ini dia ya. Ini dia yang akan saya sampaikan cara dan tips uji kompetensi wartawan biar sukses gitu ya, berhasil dalam ujian itu. Nah, uji kompetensi di sini yang namanya ujian, yang namanya diuji, ada yang berhasil, ada yang gagal. Jangan dipikir semua yang namanya uji itu, uji kompetensi di dalam wartawan ataupun jurnalis itu bakal semuanya berhasil. Oh tidak, ada yang berhasil, ada yang gagal. Jadi yang namanya uji ya uji gitu ya. Ada yang layak dan ada yang tidak layak. Tidak layak di sini dalam tanda kutip bukan tidak layak, misalkan Anda tidak layak menjadi wartawan atau jurnalis. Tidak. Artinya ada hal yang harus diperbaiki secara struktural pola kita melakukan kegiatan-kegiatan jurnalistik di lapangan. Bukankah semakin kita berkompetensi, semakin masyarakat mempercayai kabar dan informasi yang kita sampaikan kepada masyarakat. Nah, baik. Untuk wartawan muda, tadi merencana mengusulkan liputan atau pemberitaan. Di sini biasanya terjadi dalam rapat redaksi. Jadi ada poin tadi, ada poin juga rapat redaksi. Nah, itu bisa nyatu kan. Jadi dalam arti ujian itu nyatu yang saya alami. Poin itu serentak. Jadi saat rapat redaksi, penguji menilai kita seperti apa kita mengusulkannya, seperti apa kita dalam rapat redaksi, terus kita mengusulkan poin-poin apa yang saat ini sedang dibahas di masyarakat secara umum, apa liputan yang menarik, kemudian bermanfaat tentunya. Nah, itu ada 2 poin langsung di situ untuk bahan uji. Kemudian mencari bahan liputan terjadwal ini sama halnya ketika kita wawancara terjadwal. Terjadwal artinya kita terjadwal itu biasanya seperti konferensi pers, press release, gelar perkara misal di kepolisian. Nah, kita mengalami itu. Nah, itu adalah rencana liputan terjadwal. Lantas ada wawancara tatap muka. Wawancara tatap muka itu misalkan kita nih berdua saja, kita ngobrol terus banyak hal terkait dengan satu permasalahan. Nah, ini adalah wawancara tatap muka. Lantas seperti apa doorstop? Doorstop itu wawancara atau wawancara cegat ya. Dalam bahasa Indonesia itu wawancara cegat. Nah, berarti narasumber saat berjumpa kita langsung bertanya, kita langsung seperti apa menggali informasi. Nah, dari wawancara itu, dari 1, 2, 3 wawancara gitu ya. Ada wawancara terjadwal dan termasuk di situ juga merencanakan liputan terjadwal. Kemudian ada wawancara tatap muka, kemudian ada doorstop. Dari 3-tiganya itu, poin utama yang paling dinilai oleh penguji adalah bagaimana cara kita, walaupun kita buru-buru, kita tetap, walaupun narasumber juga buru-buru, kita tetap memperkenalkan. Misal contoh ini, saya Henry dari media A, saya Henry dari media B.
Saya misalkan Rani, Rina, Reni, misalkan Riri, misalkan dari media C, misalkan gitu. Jadi itu harus diperkenalkan. Nah, pada saat perkenalan itu sampai jalan kita harus memperkenalkan dulu, kemudian baru kita melakukan pertanyaan. Tiga-tiganya walaupun termasuk yang cegat, gitu ya. Walaupun yang termasuk yang cegat. Lantas yang materi uji berikutnya adalah menulis berita, menyunting berita. Itu biasanya saat kita diminta oleh penguji tulis berita dalam waktu 15 menit. Mungkin kalau di televisi adalah tetap menulis karena ada berita yang dibacakan oleh reporternya, tentu ada teks juga, ada keterangan juga, ada deskripsinya juga, ada descriptionnya. Di situ pasti ada tulisan juga. Nah, itu ditulis diminta biasanya 15 menit. Kemudian setelah itu kita diminta untuk menyunting sendiri. Itu nilainya berbeda-beda ya. Jadi yang kita tulis dalam waktu 15 menit tadi, 15 menit nih kita sunting nih. Kita tulis nih, setelah tulis 15 menit diminta oleh penguji, lantas kemudian kita dikembalikan lagi untuk kita menyunting salah kalimat, salah kata, titik, koma, segala macam. Itu kita diminta itu. Jadi sudah ada 2 poin di sana, 2 bahan uji. Lantas menyiapkan isi rubrik, rapat redaksi, membangun jejaring. Menyiapkan isi rubrik itu apa yang akan menjadi pemberitaan. Kan itu yang kita harus siapkan juga gitu kan. Tadi dari atas itu sudah terlihat menyiapkan isi rubrik. Tadi ada juga kemudian rapat redaksi tadi sudah saya sampaikan. Jadi kita merencanakan mengusulkan liputan atau pemberitaan itu biasanya juga sekaligus dalam rapat redaksi. Dalam rapat redaksi itu terjadi. Yang terakhir adalah membangun jejaring. Membangun jejaring di sini bagaimana kita berkomunikasi dengan pihak luar. Tahukah Anda bahwa asam urat yang tidak segera Yang ini adalah via telepon, jadi kita berkomunikasi jarak jauh. Penguji akan melihat bagaimana cara kita berkomunikasi. Jadi secara logika ya kita berkomunikasi, saya dari ini, itu wajib ya kita perkenalkan diri. Apa yang akan kita tanyakan, seperti apa kaitannya dengan akan kembali ke poin pertama, seperti apa rencana yang kita usulkan. Jadi ini dalam satu jalan gitu ya. Dalam satu jalan, bagaimana ya ceritanya itu? Kita rapat redaksi, kemudian kita merencanakan pengusulan liputan segala macam. Setelah itu kita melakukan wawancara secara terjadwal dan mengusulkan juga liputan terjadwal itu bagian di situ ada wawancara terjadwal. Kemudian setelah itu kita juga yang berbau konferensi pers tadi, kemudian tatap muka, kemudian juga doorstop. Nanti akan kembali lagi kita akan menulis berita itu, kemudian kita sunting beritanya sendiri. Setelah kita syuting berita itu sendiri, secara logikanya berarti ada data yang kurang lengkap misalkan. Nah, kita nelpon narasumber kembali atau tambahan dari narasumber. Nah, dari poin-poin itu yang paling utama adalah kalau kita memang melakukan pekerjaan jurnalistik kita hari-hari, kita lakukan itu setiap hari dengan benar, maka uji kompetensi ini sebenarnya apa ya? Hanya sebatas mengingat kita, kembali menghangatkan kepala kita apa yang sudah kita lakukan hari-harinya. Jadi cara dan tips terbaik uji kompetensi wartawan supaya atau agar sukses itu cuma satu. Caranya adalah kita benar tidak selama ini melakukan kegiatan jurnalistik. Nah, kita benar-benar melakukan kegiatan jurnalistik. Kita benar-benar menjalankan profesi selaku jurnalistik. Karena pada intinya pada semuanya ini adalah kalau itu datangnya dari hati tentu akan sukses gitu ya untuk mengikuti uji kompetensi ini. Nah, itu mudah. Untuk media hampir sama, perbedaannya hanya saja kalau ini mengkoordinasi, kemudian harus menulis feature gitu ya, harus menulis feature. Kalau yang lain-lain perbedaannya kemudian merencanakan liputan investigasi. Nah, ini berbedanya dengan wartawan muda kalau di media. Selebihnya adalah dia lebih mengevaluasi apa yang sudah dilakukan oleh wartawan muda atau wartawan-wartawannya gitu. Poin terakhirnya sama, jejaring sosial. Kemudian kalau untuk wartawan utama, yaitu dia yang mengevaluasi rencana dari tadi pengajuan dari wartawan muda, dirangkum oleh wartawan media, kemudian baru dievaluasi oleh wartawan utama, yaitu pemimpin redaksinya. Kemudian barulah dia yang menentukan mana yang layak, mana yang tidak. Kemudian dia harus menulis opini. Biasanya kalau saya kemarin mengalami bukan opini ya, saya mengalaminya adalah tajuk rencana.
kadang terkadang juga ada tajuk rencana. Saya kemarin tajuk rencana gitu ya. Kemudian saya juga tetap mengikuti bahan uji, yaitu merencanakan liputan investigasi. Seperti apa sih merencanakan liputan investigasi? Jadi liputan investigasi itu bukan kita sekonyong-konyong saja gitu. Liputan investigasi itu direncanakan, dirapatkan, dibicarakan, apa yang timbul, pembiayaan, semuanya itu liputan investigasi yang benar gitu ya. Narasumber yang kita datangi segala macam, bukan adalah investi gitu ya, hanya investinya saja tapi gasinya lupa gitu ya. Lantas kebijakan rubrikasi terakhir adalah rapat redaksi, itu dia memimpin dan itu tadi dia menentukan. Nah, sementara kalau untuk fasilitasi jaring, perbedaannya adalah jejaring sosial di sini ada 3, ini tiga-tiganya ada. Kalau wartawan muda, dia melakukan proses wawancara, seperti apa sih segala macamnya. Kalau wartawan media, dia berkomunikasi kembali untuk ada data mungkin kurang lengkap atau butuh tambahan dari orang yang sama gitu, misalkan seperti itu. Nah, itu kan perannya seorang redaktur. Redaktur kan perannya memang begitu gitu kan. Lantas kalau wartawan utama, misalkan pemimpin redaksi dan redaksi pelaksana, itu seperti apa? Ya mereka jejaringnya itu via teleponnya ya hanya sekedar si hello, bertanya kabar, bagaimana perkembangannya, karena tidak proses wawancara. Begitu. Hanya saja wartawan utama, pesan Pak Hendro Basuki kepada saya pada saat dia penguji saya adalah wartawan utama itu tidak boleh salah. Wartawan utama itu haram untuk salah walaupun cuma 1 titik. Jadi bagi rekan-rekan yang akan mengikuti uji kompetensi, intinya adalah yang kunci utama cara dan tips uji kompetensi wartawan atau jurnalis agar sukses ialah Anda menjalankan proses jurnalistik hari-hari Anda dengan benar dan benar-benar melaksanakan proses jurnalistik. Terima kasih, semoga bermanfaat dan itu artinya malaikat. Oke, sedangkan angle yang kita bahas di sini itu tulisannya angle dan artinya adalah sudut pandang. Jadi jangan ketukar lagi ya. Angle. Angle adalah cara pandang seorang wartawan atau penulis berita terhadap sebuah informasi, isu-isu ataupun data-data yang akan dia buat menjadi berita nantinya. Untuk lebih memudahkan kalian memahami angle ini, saya lebih suka mengilustrasikannya atau menganalogikannya dengan tukang kayu. Kenapa? Karena ada mirip-miripnya begitu ya. Jadi begini, tukang kayu itu kan punya bahan-bahan berupa kayu gitu ya. Kayu ada yang berbentuk gelondongan ataupun kayu-kayu yang sudah setengah jadi berupa papan-papan seperti itu. Nah, si tukang kayu ini pasti sudah mempunyai rencana atau sudut pandang terhadap bahan-bahan yang dia punya tersebut. Apakah mau dijadikan kursi, meja, lemari, atau benda-benda lainnya, barang-barang lainnya. Intinya dia sudah punya bayangan, ini kayu mau dijadikan apa, seperti itu. Nah, ketika dia membuat kayu, meja, ataupun kursi, dan lain sebagainya, itu tentu kan dia tidak memakai atau menggunakan semua bahan-bahan tersebut. Tentu ada yang dia pangkas, ada yang dia potong, ada yang dia buang, ada yang dia pakai. Intinya kayu itu jadi benda atau barang yang dia inginkan begitu. Nah, seperti itu juga angle dalam penulisan sebuah berita. Jadi seorang wartawan itu dia mempunyai data-data, mempunyai informasi. Tentu semua informasi dan data-data tersebut tidak dipakai semua, tapi dia olah, dia pilih-pilih untuk menjadi sebuah berita yang utuh begitu ya. Ini bukan berarti menghilangkan fakta ataupun menghilangkan informasi, tapi informasi tersebut dibuat sedemikian rupa sehingga membentuk sebuah berita yang utuh ataupun berita yang fokus begitu ya, sehingga beritanya itu tidak kalang kabut, artinya tidak jelas arahnya kemana. Nah, dengan angle seperti ini tentu berita tersebut akan lebih mudah dipahami dan tentu saja lebih fokus dan terarah. Cara menentukan angle ini banyak sekali dipengaruhi oleh beberapa faktor. Pertama adalah media tempat wartawan bekerja itu sendiri. Kenapa? Karena sebuah media atau perusahaan media itu pasti mempunyai kebijakan. Kebijakan ini bisa berupa politik atau berupa bisnis seperti itu ya. Misalnya ketika perusahaan media tersebut pro pemerintah, maka dia akan angle beritanya itu akan
menunjukkan upaya-upaya pemerintah dalam mengatasi setiap permasalahan warganya. Ketika terjadi peristiwa banjir misalnya, itu angle beritanya pasti akan menceritakan upaya-upaya pemerintah menangani banjir. Kemudian ketika terjadi kemacetan, juga akan diceritakan angle beritanya itu bagaimana upaya pemerintah dalam mengatasi kemacetan. Nah, jika perusahaan media tersebut cenderung oposisi, tentu angle beritanya pun akan lebih menonjolkan keluhan-keluhan masyarakat, keluhan-keluhan warga terkait dengan peristiwa-peristiwa yang mereka hadapi. Misalnya dalam contoh banjir tadi, tentu yang ditonjolkan itu keluhan-keluhan mereka terhadap banjir, bagaimana banjir tersebut sangat mengganggu kenyamanan mereka, sangat membuat mereka menderita dan lain sebagainya. Masalah kemacetan juga akan ditonjolkan bagaimana para pengguna jalan itu sangat terganggu sehingga mereka terjebak berjam-jam yang seharusnya bisa ditempuh dengan lebih cepat jika tidak terjadi kemacetan seperti itu. Nah, kedua, kalau yang tadi politik atau kebijakan media, kedua adalah cakupan atau segmentasi dari media tersebut. Misalnya kalau media itu kan ada yang media nasional, ada yang media lokal, ada yang media regional. Tentu angle beritanya akan berbeda-beda. Untuk media nasional tentu akan membuat angle yang cakupannya nasional. Untuk regional tentu regional. Seperti misalnya regional itu provinsi ya cakupannya. Seperti kalau di Jawa Barat itu adalah pikiran rakyat.